Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Pada kali ini, kita akan membahas materi kuliah strategi pembelajaran, yaitu model pembelajaran siklus belajar. Bersama saya, Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110211016 dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu siklus belajar? Model pembelajaran siklus belajar merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik dan berpusat pada siswa atau student-centered. Pendekatan konstruktivistik menekankan pada pentingnya siswa membangun pengetahuannya sendiri, pengetahuan melalui keterlibatan secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, adapun karakteristik model pembelajaran siklus belajar. Menurut Susiwi tahun 2007 berpendapat bahwa siklus belajar terdiri atas 3 fase, yaitu yang pertama, fase eksplorasi atau fase penggalian konsep. Selama eksplorasi, para siswa belajar melalui aksi dan reaksi mereka sendiri dalam situasi baru. Dan yang kedua yaitu fase pengenalan konsep atau fase penemuan konsep. Fase ini dimulai dengan memperkenalkan suatu konsep atau konsep-konsep yang ada hubungannya dengan fenomena yang diselidiki dan didiskusikan dalam konteks apa yang telah diamati selama fase eksplorasi. Dan yang ketiga yaitu fase penerapan konsep atau fase aplikasi konsep. Fase ini menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan. Kemudian, adapun kelebihan dan kekurangan dari model siklus belajar. Kelebihan model siklus belajar, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian, adapun kekurangan model siklus belajar. Yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Dan yang keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Adapun manfaat dari pendekatan pembelajaran siklus belajar. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang dapat dimulai pada pengalaman langsung dan diakhiri dengan penguasaan konsep. Yang kedua, lebih memberikan pengalaman belajar yang konkret atau nyata, yang dapat mengembangkan dan menguasai suatu konsep siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Dan yang keempat, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan ide yang dimilikinya. Dan yang kelima, memudahkan siswa memahami konsep yang diajarkan. Kemudian, adapun model siklus belajar 5E terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap engage. Pada tahap ini, guru membangkitkan minat dan keingintahuan siswa pada topik yang diajarkan. Yang kedua, tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi dibentuk menjadi 5 kelompok, kemudian siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru. Yang ketiga, tahap explanation. Pada tahap penjelasan, guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan kalimat atau pemikiran sendiri, meminta bukti dan klarifikasi atau penjelasan siswa, dan saling mendengar secara kritis penjelasan antar siswa atau guru. Dan yang keempat, tahap elaborasi. Pada tahap elaborasi, siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Dan yang kelima, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, siswa dapat melakukan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian, adapun model siklus belajar 7E terdiri dari 7 tahap, yaitu yang pertama, tahap elicit. Elicit merupakan tahapan awal pembelajaran learning cycle 7E untuk mengungkapkan pemahaman awal peserta didik. Dan yang kedua, tahap engage. Pada tahap ini, guru berusaha untuk memusatkan perhatian peserta didik, merangsang kemampuan berpikir peserta didik, serta membangkitkan minat dan motivasi peserta didik terhadap konsep yang akan diajarkan. Yang ketiga, tahap explore. Tahap explore merupakan tahapan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Dan yang keempat, tahap explain.
Pada tahap ini, peserta didik diperkenalkan pada konsep, hukum, dan teori baru. Yang kelima, tahap elaborate. Pada tahap ini, peserta didik berpikir lebih mendalam tentang hal yang mereka pelajari dan menerapkan pada kasus yang berbeda. Yang keenam, tahap evaluate. Pada tahap evaluate, peserta didik dievaluasi pemahaman dan keterampilannya. Dan yang ketujuh, tahap extend. Extend adalah tahapan pembelajaran Learning Cycle 7E yang bertujuan untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.